Baiklah pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait maraknya aksi pemalakan kepada wisatawan luar kota Palembang di Ampera dan pelataran Benteng Kota Besar Palembang. Saat ini kita sudah terhubung bersama Ketua ASPI selaku pemerhati pariwisata Sumatera Selatan, Bapak Mas Agus Muhammad Isnaini atau yang sering disebut dengan Pak Efat. Halo, selamat siang Bapak Efat. Halo, Namira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak untuk hari ini, Bapak Efat? Alhamdulillah. Baik, masih semangat ya Pak di Cuman siang ini. dengar kabar itu agak shocking sedikit. Baik, baik Bapak. Untuk mengawali perbincangan pada siang hari ini, kita ketahui kembali, tadi sudah Bapak sounding ya, bahwa ada berita yang viral untuk saat ini, yang tidak mengenakan ya Pak, shocking ya Pak Efat, untuk wisata Kota Palembang yang terjadi kepada atlet Papua Barat Daya. Nah, kita ingin tahu nih Pak, dari pandangan Bapak ya, selaku Ketua ASPI juga melihat adanya yang terjadi untuk saat ini. Silakan Bapak. Oke, eh, kita gubernur, wali kota, kemudian polisi dan semuanya tidak mungkin bisa menjangkau semua lini masyarakat dan memahami pola pikir semua masyarakat Kota Palembang. Tapi ini mungkin bisa dikatakan kita ambil bisa positif dan negatif. Kalau saya berpikirnya ini kan baru mau mulai menggeliat, dalam pengertian supaya pariwisata kita ini bisa maju. Ialah sekarang kita terima kasih dengan gubernur dan wali kota yang sudah bisa memfasilitasi dan bisa melobi sehingga kegiatan Pornas ini bisa ada di Palembang. Dampaknya kan sangat luar biasa, terasa eh, bergulir, ekonomi bergulir, pariwisata juga bergulir. Nah, yang terjadi kemarin itu sebenarnya bukan wajar ya, tidak bisa kita hindarin, tapi kita bisa mengambil itu menjadi satu momentum yang bisa menguntungkan buat pariwisata Sumsel. Jadi always take a position gitu. In a good position. Always take a good position in any situation. Itu mungkin pembuka saya. Yang saya sebenarnya uh, bisa ini menjadi trigger kita semua untuk menuju hal yang positif. Walaupun beritanya itu negatif. Itu mungkin dari saya. Baik Bapak, mungkin bisa dibantu informasikan Bapak tadi untuk Pak Efat juga menginformasikan in a good way ya Pak ya, bahwa terjadinya Yeah, ini. always take a position in any situation. Mhm. Oke, Always take good position in any situation. Jadi begini, kita yang terjadi kemarin memang mungkin saya kan melihat itu dari Pak Harrison ya, Ketua Pol PP, itu sudah menjadi satu langkah. Nah, langkah bahwa kita tunjukkan kan selama ini kan mungkin brandingnya kan Palembang ini nggak aman segala macam. Nah, kita ambil, saya bilang always take a good position in any situation itu begini. Sekarang ini kan sudah terjadi. Nah, apa yang dilakukan sama Pak Horizon itu sesuatu yang bagus. Langsung itu bisa justru bukan bukan ininya apa yang dilakukan oleh Pak Horizon itu Ketua Pol PP itulah seharusnya kita naikkan terus kita upload sehingga orang menjadi tahu bahwa sebenarnya Palembang ini bukannya cuek-cuek pemerintahnya kepolisiannya jadi itulah justru yang harus dibuat viral bahwa kita sudah menangani satu tapi itu pun masih belum cukup kalau menurut saya. Jadi yang kedua mungkin langkahnya, mumpung momentumnya masih ada, ini kalau saya dari kacamata branding ya, kacamata propaganda, Pak Harrison itu bikinlah.
Jadi yang korban itu, yang orang Papua itu, bikinlah testimoni terima kasih kepada pemerintah Kota Palembang, pemerintah Sumsel, dan warga masyarakat Palembang atas perhatiannya menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu diupload. Jadi jangan sisi negatifnya aja. Memang ya, sorry sorry itu saya maaf ya. Memang kita kadang-kadang jurnalis ini kan senang yang berbau-bau seperti itu. Tapi percayalah, kita yang namanya multi helix, pentahelix, kita harus bersatu untuk menyelesaikan masalah ini. Kita balik jadi berita itu menjadi viral untuk kebaikan kita. Satu sisi jadi langkah Pak Harisatu masih belum selesai. Dia harus bikin, kita bila perlu kita ajak makan yang baik, dan dia dengan kita posting ucapan terima kasih dari si korban itu dari yang satu sisi. Jadi kita show off juga ke Indonesia bahwa kita ini peduli. Kalau ada kegiatan itu nggak kita cuek-cuekin aja, tapi kita ada posisi yang kita ambil. Itu satu dari Pak Harrison. Kemudian terlepas dari mana yang benar mana yang salah, karena satu sisi pedagangnya itu apa yang pembuat tato kan sudah ngomong, oh kita udah dealing sudah ini. Cuman, ya kan? Ini kan ada unsur cheatingnya, ada unsur bohongnya, ada unsur apa ya? Kita nih Plembang nih minim loka. Nah, yang seperti ini kalau ini harus ada punishment dalam pengertian. Nah, ini juga kalau kita viralkan, itu kan bagus untuk exposure Kota Palembang. Jadi, saya nggak tahu, harusnya ini polisi bertindak. Saya nggak tahu apakah polisi ini nggak bisa bertindak kalau tidak ada laporan, tapi kan ini kan bentuk pencegahan. Datengin, diproses secara hukum supaya ada efek jerah. Nah, nextnya itu kita bisa tahu, oh berarti yang melakukan ini salah. Ya sekarang kita nggak tahu ya tahap nego mereka itu seperti apa. Eh, Cuman ya memang kalau memang satu komitmen kan bahwa itu satu bisa sampai 3-4 bulan, ternyata dalam dalam 1 hari udah habis kan tatonya itu. Nah ini kan penipuan. Nah yang seperti seperti ini kalau didiamkan aja, ini saya rasa tidak ada efek jerahnya untuk yang lain, dan saya takutnya bisa berkelanjutan. Padahal kita lagi gencar-gencarnya, dan Ampera itu ikon loh, sudah jadi ikon nasional. Nah, itu mungkin dari saya. Gimana Mbak Namira, sepaham nggak dengan Baik, saya? Jadi ini baik. harus ditindaklanjutin. Baik, Bapak. Jadi perlu di-highlight hal ini tidak bisa dihindari begitu ya, Pak. Namun yang perlu kita tekankan juga dari pemerintah sudah tindak lanjuti dari Ketua Satpol PP juga yang cepat tanggap begitu ya, Pak ya, menghadapi. Betul, polisinya Aha. belum. Polisinya Mhm. belum. Baik, lalu bagaimana nih Pak dari pandangan Bapak sendiri dengan kerap terjadinya hal seperti ini, mungkin apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak? Mungkin dari Satpol PP tadi, dari informasi Bapak Evat sudah cepat tanggap. Mungkin dari kepolisian bagaimana Pak dari pandangan Bapak atau mungkin aparat lainnya? Nah, kalau memang polisi itu baru bisa bergerak kalau ada laporan, ya kita minta. Kan dia orang dari Papua. Selesai dari sini kan dia cabut. Ya, ibaratnya itu apa ya, bikin laporan lah. Kan keamanan juga terjamin. Bikin laporan, ditindak itu. Pelaku itu terlepas dia salah, tentu dengan azas praduga tak bersalah. Tapi kan inilah bagian dari exposure yang akan membuat orang itu berpikir 2-3 kali kalau mau melakukan hal serupa. Ini kan bukan pemalakan, tapi penipuan. Jadi penipuan. Jadi dari harganya seharusnya kan dealnya itu oke, yang ini sekian, ini dibikin 1 senti, ditarik lagi ke sini. Jadi kan semuanya dibikin abu-abu. Nah inilah kesempatan. Wong Wong ndak kate loka kan, wong Plembang kan kadang-kadang gitu, ada gawe tapi ndak kate, banyak gawe tapi ndak kate loka. Nah ini loka kesempatan, padahal dia nggak berpikir ini bisa berdampak buruk. Nah kita baliklah, situasi yang sudah ada sekarang ini bisa kita naikkan. Jadi kalau udah rekam jejaknya jelas. Nah, di satu sisi polisi udah bergerak. Ini kan baru kita bisa lihat ya, di awal kepemerintahan, kepemimpinan gubernur dan wali kota yang pemilihannya pilkadanya serentak ini kan momen terbaru, langkah awal mendatangkan sebegitu banyak
Nah, kita nanti upayakan terus menjadikan Palembang kota MICE. Dari pemerintah, dari kementerian sudah menyatakan bahwa Palembang ini layak untuk dijadikan tempat MICE. Nah, MICE inilah yang harus banyak digencarkan sambil kita membenahi. Tidak bisa polisi diam aja. Polisi juga harus aktif. Misalkan saya pernah ngobrol juga sama Kasat polisi yang pump outfit. Jadi ya adalah lewat setiap ada berapa jam sekali itu lewat patroli. Nggak perlu banyak lah, cukup ngidupin lampu strobo itu kan sudah orang sudah bikin segar. Wah, jangan berbuat kejahatan. Jadi itu yang harus bersama-sama diinfokan bahwa kita ada kegiatan ini, tolong diperbanyak. Nah, ini insya Allah exposure itu akan jadi lebih bagus. Baik. Jadi ada langkah yang bisa dilakukan lanjutan, mumpung atletnya mudah-mudahan belum pulang, buatlah laporan polisi, itu diproses, yang oknum itu supaya jera, dan ini dieksposur. Masing-masing kalian juga Pal TV exposure, yang berita-berita lain, bahwa itu sudah diinin. Dan ini karena apa? Ini situasi, kita ambil sisi positifnya, bahwa pemerintah dan warga Palembang ini, kalau di medsos kan warga Palembang kan banyak yang nggak suka dengan itu kan, dengan mencaci maki para pelaku itu kan. Nah ini dieksposur bahwa Palembang ini lagi bergiat bergolak. Nah kita tidak mungkin menghilangkan itu, sudah terjadi. Nah, Tapi menurut jangan sampai yang tinggi naiknya itu berita negatifnya. baik, menurut pandangan dari Bapak ya selaku Ketua ASPI nih, seberapa besar nih Pak dampak yang terjadi terhadap citra pariwisata Palembang secara keseluruhan Pak setelah terjadinya aksi ini Bapak? Kalau kalau begini, kalau yang namanya berita viral itu paling 2 minggu 3 minggu, kemudian selesai. Nah, itu mau selesai kita timpa dengan berita lagi yang menguntungkan dari pemerintah sisi dunia pariwisata. Dan jadi kalau dampaknya saya rasa nggak akan signifikan. Cuman, ya itulah kalau yang muncul itu di YouTube, di IG itu hanya berita yang mendiskreditkan, ini kan nggak bisa dihindari juga kan. Orang tuh senang kan, wah ini mana nih pemerintah mana nih ya, ya itu manusiawi. Nah sekarang ada berita counternya lah, dan dibantu berita counternya itu ialah sudah kita selesaikan, dibalikan uangnya, diproses, tentu dengan praduga tidak bersalah, sehingga nextnya juga, wah, eh, kalau nextnya juga istilahnya itu orang juga mikir-mikir, kita juga nggak boleh ya, eh, misalkan mematikan usaha mereka karena mau makan kan. Pelaku yang bikin tato kan mau makan kan. Kita tidak bisa juga. Tapi kalau kita bisa bikin pembinaan, kalian ini nanti banyak loh yang akan datang. Ya janganlah cari kesempatan sekali kenyang. Ayolah, kalian ikutlah sama-sama seperti kayak di daerah-daerah lain, ikut sama-sama, supaya pariwisata ini akan lebih tumbuh, jadi pencitraan kita juga bagus. Walaupun ya memang kita harus akuin mereka butuh makan. Nah, Baik. perbanyaklah event itu, pemerintah melobi, kreatif, bagaimana caranya supaya orang tuh nanti semua dokter-dokter atau segala macam. Ini kan baru dari sisi olahraga, sisi yang lain kan banyak. Ayo datanglah ke sini, bertanding ke sini, konferensi di sini, meeting di sini, Baik. kongres, bahkan banyak objek Betul. wisata yang bisa Jadi dikunjungin. tentunya juga harus ada kesinambungan ya Pak dari korbannya yang mengeksposur Betul. juga bahwa cepat ditanggapi, kemudian dari oknum juga dapat jera ya Pak harapannya dengan adanya pembinaan juga. Jadi bisa Ya, diluruskan begitu Pak itu ya. tugas dari polisinya. Nah, Baik. sekarang kita lihat deh, coba kamu kamu apa ya? Kita lihat berita itu lebih banyak sisi negatifnya apa positifnya. Nah, positifnya dinaikkan ini. Jadi Betul. algoritmanya coba dilihat berita ini, berita negatifnya yang menyudutkan. Padahal ya, satu sisi itu ada benarnya ya kita. Jadi selalu bikin take a position, take a good position in any position, in any situation. Itu kata kuncinya. Kita udah ada gini, jangan sampai yang lebih muncul nanti, yang viral yang banyak diiniin, yang langkah yang kejadiannya itu, sedangkan langkah yang sudah dilakukan oleh Kasat Pol PP tidak banyak, dan Kasat Pol PP harus melakukan langkah lanjutan.
Baik. Jadi yang testimoni itu harus ada dari Mhm. yang korban, kemudian eh, apa ya membuat laporan polisi dan polisi harus bertindak dan ini harus harus supaya ada efek jerahnya Betul, gitu. intinya koordinasi begitu ya Pak. Nah, Oh terakhir nih Pak, betul. Cak Evat, untuk dari himbauan mungkin bagi wisatawan yang ingin datang dan juga masyarakat Kota Palembang. Silakan Bapak. Ya, saya pernah dengan Kasat Kasat Pamopfit Palembang. Jadi kita udah berupaya memang harus diakuin juga kan tidak mungkin apa tidak mungkin jumlah polisi ini lebih sedikit ya dibandingkan jumlah masyarakat tidak sebanding. Nah, jadi yang seperti ini alangkah baiknya juga seperti jadi kalau ada event ini diinformasikan ke polisi. Kemudian akan lebih baik kalau seandainya ada terintegrasi. Jadi masing-masing misalkan dari Papua, kontingen dari ini. Mereka kalau mau jalan-jalan itu tuh tetap dikawal, diiringin sama orang-orang lokal. Toh kita kan punya HPI, Himpunan Pramuniaga. Kemudian bisa menginformasikan juga ke pihak polisi, kita kontingen mau jalan-jalan di BKB gitu. BKB jadi jalan-jalan di situ dinaikkanlah yang polisinya cuman naruh motor atau mobil dengan rotator dengan strobonya jadi orang kan udah segan mau melakukan hal yang tidak-tidak dan itu kalau sudah dikawal dengan orang lokal mudah-mudahan tidak terjadi dan ke depan yang seperti ini bisa bisa lebih bisa lebih lebih dihindari. Jadi early warningnya ini, jadi kita justru menghindari atau mencegah gitu. Bukan bukan yang terjadi, jangan sampai terjadi lagi ini. Baik. Itu mungkin ya. Jadi ada yang ngawal. Saya nggak tahu yang kemarin itu ada yang ngawal nggak atau mereka sporadis saja. Baik, siap Bapak. Terima kasih banyak untuk Cevat selaku dari Ketua Pelaku Pariwisata Indonesia atas kesempatannya untuk di siang hari ini. Selamat bertugas kembali Terima Bapak. kasih Mbak Namira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.